Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak masuk? Masuk semuanya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ya, betul sekali. Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem ada dua komponen, yaitu yang pertama ada komponen apa? Ya, betul sekali, ada komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Jadi, komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, di dalam komponen biotik dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya, yaitu organisme autotrof atau produsen. Yang kedua, heterotrof atau konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, jadi yang pertama ada organisme autotrof atau produsen. Organisme merupakan semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup ini adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri karena mempunyai dua hal, yaitu yang pertama ada klorofil, yang kedua fotosintesis. Nah, jadi anak-anak, klorofil itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Jadi klorofil atau zat hijau daun adalah salah satu komponen yang digunakan oleh tumbuhan dalam menghasilkan makanannya. Jika suatu makhluk hidup tidak mempunyai klorofil, maka dia tidak dapat disebut sebagai produsen. Oh iya, fitoplankton di laut atau plankton tumbuhan juga termasuk dalam kategori klorofil. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya yang nomor 2 tadi apa? Fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis adalah kegiatan memproduksi makanan yang terjadi pada tumbuhan dengan memanfaatkan sinar matahari, klorofil, dan karbon dioksida. Nah, jadi selanjutnya ada organisme heterotrof atau konsumen. Nah, anak-anak, jadi organisme heterotrof atau konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Jadi contohnya seperti makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora.
herbivora. Nah, anak-anak, apa sih herbivora, karnivora, dan omnivora? Ada yang bisa menjawabnya? Iya, benar sekali. Jadi herbivora adalah organisme yang sumber makanannya adalah daun dan tumbuhan seperti kambing, sapi, kuda, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya karnivora. Karnivora tadi apa? Ya, betul sekali. Karnivora adalah organisme yang sumber makanannya berupa daging seperti macan, singa, dan hiu. Selanjutnya ada omnivora. Omnivora adalah organisme yang memenuhi kebutuhan makanannya dengan daging atau tumbuhan. Contohnya beruang, babon, dan manusia. Nah, selanjutnya ada organisme dekomposer atau pengurai. Jadi, organisme dekomposer atau pengurai adalah tubuh henik yang bertugas untuk melakukan penguraian jasad organisme. Saat organisme mati, pengurai mengurai semua sisa organisme yang mati itu untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Contohnya bakteri, jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Ada beberapa hal yang termasuk dalam komponen abiotik, yaitu udara, air, cahaya matahari, iklim, kelembapan, keasaman tanah, dan jenis tanah. Nah, jadi komponen-komponen yang membentuk sebuah ekosistem karena adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen tersebut, maka kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Nah, jadi dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi tentang ekosistem dapat dipahami ya. Tadi ekosistem apa? Ya, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, Ibu ingin anak-anak mengerjakan pada halaman 45. Kemudian besok dikumpulkan. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, maka alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Maka Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.